Oke guys, ini adalah Huawei Nova 5T kita. Ini kita beli saat pertama kali rilis di Indonesia ya, di harga 6.800.000-an. Jadi dari segi usia sudah lumayan lah pemakaiannya. Jadi sedikit kupasan saya kali ini adalah untuk pertimbangan ya buat teman-teman yang penasaran dengan Huawei Nova 5T ini. Nah, dengan harga bekasnya saja yang masih 3 jutaan, tentu hal pertama yang perlu kita ketahui adalah performanya ya. Jadi untuk performanya Nah, di sini untuk CPU-nya Nova 5T ini sudah memakai Huawei Kirin 980 octa-core ya, dengan pembagian dual core Cortex A76 berbasis 2,6 GHz tambah dual core Cortex A76 berbasis 1,92 GHz dan quad core Cortex A55 berbasis 1,8 GHz ya. Jadi di sini pembagiannya ada yang untuk pekerjaan yang cukup berat ya, seperti melibas game-game yang berat ya. Juga ada CPU untuk memproses aplikasi yang sedikit lebih ringan ya, namun untuk durasi yang panjang seperti saat kita bermain media sosial, YouTube dan sebagainya ya. Juga dia ada CPU untuk efisiensi dari daya handphone kita ya saat dia standby. Jadi dia membagi-baginya ya. Nah, di sini sistem operasinya ada di MIUI 9.1 ya, berbasis Android 9 dan memori di sini 8 GB RAM ya di RAM-nya, dan internal memorinya ada di 128 GB. Ini sesuai spesifikasi dari handphone kita juga ya, yang kita buka 8 GB plus 128. Oke. Jadi dari spesifikasi yang kita lihat tadi, bagaimana kenyataannya? Jadi itulah pertanyaannya teman-teman. Jadi pengalaman saya, Huawei Kirin 980 octa-core ini benar-benar membuat sistem operasi Nova 5T ini terasa ringan ya, baik untuk melibas game-game yang berat sampai untuk kita pakai sedikit mengedit-edit foto atau gambar untuk download dan mengekspornya ya. Nah, sampai pemakaian aplikasi biasa dengan durasi yang cukup panjang ya, seperti yaitu tadi media sosial itu. Jadi dengan pergerakan antar mukanya saat berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain tuh benar-benar terasa sangat mulus ya teman-teman. Jadi memang dari spesifikasi di atas kertasnya kita bandingkan dengan realnya, terjawab ya teman-teman, benar-benar kelas atas ya. Jadi itu dia untuk Huawei Nova 5T kita ini. Nah, lalu untuk baterainya yang hanya 3.750 mAh saja ya, dengan spesifikasinya yang cukup gahar tadi ya. Jadi ternyata durasi pemakaiannya juga cukup hemat ya teman-teman, dan bisa dibilang cukup berimbang dengan smartphone yang berbaterai 5000 mAh ya. Di samping pengisiannya juga, ini Nova 5T ini pengisiannya juga saya rasa cukup cepat ya, dengan fast charging bawaannya. Jadi saya rasa di kisaran maksimal 1 jaman saya sudah isi baterai itu sudah
di kisaran 80 sampai 100 ya, tergantung dari kondisi handphone kita pada saat itu. Jadi benar-benar cepat saya rasa. Tuh, baterainya juga dia tahan lama, isinya juga cepat seperti itu. Nah, percobaan saya kemarin menggunakan Nova 5T ini yang baterainya 3750 mAh dengan saya bandingkan dengan handphone lain yang berbaterai 5000. Saya coba dari full, saya main dalam kondisi semua aplikasi saya paksa berhenti. Lalu saya mainkan satu game yang sama dan saya lihat perbandingannya tidak terlalu signifikan ya dengan yang punya baterai 5000 tadi. Jadi cukup berimbang juga ya. Dari segi baterai itu dia sangat berkelas juga. Pada bagian kameranya di sini ada 5 buah kamera. Ini sematkan pada bagian depan. Ada di bagian pojok kiri di sebelah atas dengan resolusi 32 megapiksel dengan fitur HDR AI. Juga ada mode kecantikan. Dan juga di sini ada AR lens ya. Jadi pada bagian depannya juga sudah banyak fitur untuk menambah variasi dari fotografi kita ya, untuk berselfie. Di bagian belakang di sini ada 4 buah kamera. Nah, kamera utamanya di sini sudah menggunakan sensor Sony beresolusi 48 megapiksel dan kamera sekundernya di sini resolusinya adalah 16 megapiksel dengan lensa super ultra wide angle ya, 117 derajat. Lalu di sini ada kamera untuk depth sensornya ya, 2 megapiksel. Lalu ada di sini lampu blissnya ya untuk center juga, dan ada kamera makronya 2 megapiksel ya. Jadi totalnya ada 5 buah kamera untuk membantu kita memaksimalkan hasil jepretan kita ya, ataupun video ya, merekam video. Nah, dari segi tampilan pada sisi sebelah kanannya di sini ada tombol volume up and down pada satu tombol ini. Lalu ada tombol power yang sudah terintegrasi dengan fingerprint ya, sensor sidik jari. Pada bagian bawah di sini ada speaker, lalu ada port USB tipe C. Di sini ada mikrofon juga untuk kita melakukan panggilan ya, berbicara. Di sebelah kirinya di sini ada SIM card tray, dual SIM card, namun tidak ada slot untuk slot disk card ya, external memory. Pada bagian atas di sini ada infrared dan juga ada mikrofon sekunder ya. Jadi untuk bentuknya juga tidak terlalu tebal dan lebarnya juga bisa dibilang berada di posisi menengah ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Jadi yang sedang-sedang saja ya. Nah, untuk keseluruhan ini kesannya seperti semua handphone ini dibalut dengan kaca ya, baik dari tampilan depan maupun belakang ya. Sangat berkilau ya kalau kita lihat terkena pantulan cahaya itu, jadi punya kesan bling-bling ya. Nah, itu dia. Nah, itu pula yang membuat saya punya kesan tersendiri dengan tampilan Huawei Nova 5T ini, khusus yang berwarna ungu ini ya. Jadi bentuknya yang tipis dan kemilaunya ya. Di sini karena saya jarang pakai dan tidak pakai soft case-nya ya. Jadi
Di sini dia sudah mulai memudar ya, warna kemilau ungunya. Dan ini dia resikonya karena Huawei Nova 5T ini dibalut dengan kaca. Saat kemarin terbentur, jatuh cukup keras di sini hantamannya, lalu dia retakannya sampai kemari juga di sini kena benturannya. Nah, jadi itu dia kekurangannya karena dibalut dengan kaca itu ya. Namun walaupun retak seperti itu, sensitivitas dari layar ini belum ada masalah ya. Inilah yang membuat saya semakin tidak bisa beralih sama yang lain ya, karena handphonenya juga masih belum rela ya untuk digantikan ya. Oke. Dan satu lagi kekurangan dari Huawei Nova 5T ini adalah, dan ini kekurangan yang paling utamanya adalah saat menginstal aplikasi ya. Jadi tidak semua aplikasi bisa kita install langsung dari Play Store ya. Ada beberapa aplikasi yang memang harus memakai aplikasi bantuan seperti aplikasi Aptoide atau Petal seperti itu. Jadi baru bisa kita install di HP ini ya. Jadi itu karena mungkin masalah dia dengan Amerika ya. Jadi ya di situ aja sedikit, namun tidak semua aplikasi ya. Sebagian bisa kita install dari Play Store, berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa aplikasi yang harus kita pakai aplikasi bantuan ya untuk menginstalnya. Jadi itu aja. Secara keseluruhan ini handphone bisa dibilang kita kasih rating 4,5 lah ya, karena masalah install tadi. Kalau dari segi yang lain sangat banyak pembahasannya ya, baik dari segi editing video, pengambilan gambar, dan lain-lain ya. Masih banyak yang bisa dikupas dari Huawei Nova 5T ini. Jadi untuk selebihnya silakan coba sendiri. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.